Walaupun di studio ini ada istri lo, pernah digodain nggak? Aman ya, Bu ya, aman Bu ya, aman Bu ya, aman. Approve. Kalau digodain, kalau sama cewek sih enggak ya, maksudnya digodain. Waduh. Kalau sama cewek sih enggak ya. Alhamdulillah nih jadinya nih. Jadi yang gini-gini tak tergoda oleh kita gitu ya. Iya benar. Enggak selamanya kondisi-kondisi kayak kita nih bencana enggak, Mang. Ada plus dan minus. Ada plus minusnya. Barangkali kalau ada kritik dan saran loh, boleh loh. Atau ada suara-suara yang hendak disampaikan loh, boleh loh. Saatnya nih berarti nih. Saatnya. Tapi ini nih. Renyah ini. Renyah nih. Seputar sahabat. Gimana nih hari ini nih lagi nih? Ada siapa lagi nih? Bang Koko Driver. Bang lagi. Tapi apa nih? Gue manggilnya apa nih? Bang Koko Driver. Seenaknya aja lah, bro boleh, Koko boleh. Sorry, nama asli lu apa? Steven. Steve boleh gue panggil berarti ya? Boleh. Steve, ya. Bang Steve berarti ya. Bang Steve ini boleh. Content creator, lalu lalang di berbagai sosial media membahas otomotif ya? Iya. Mitra juga? Iya. Oh, dari tahun berapa kalau boleh tahu? Dari 2022 join ya kemarin. 22. Sorry, konten dulu, mitra dulu. Mitra dulu. Kemarin join jadi mitra dulu. Berapa bulan, terus baru nyoba terjun jadi content creatornya. Content creator tapi di dunia taksi online gitu ya berarti ya? Iya, awalnya memang full di vlog taksi online-nya itu. Sorry tuh, ngapain tuh kalau boleh tahu? Jadi, ngobrol sama customer? Enggak, jadi awal-awal tuh gue nge-vlog keseharian gue jadi taksi online gimana. Bangun jam berapa, terus mulai narik jam berapa, terus gimana kondisi orderan di lapangan gitu. Sampai jam berapa, selesai, terus penghasilan berapa, ngitung bersihnya berapa gitu. 2022. Niat awalnya tuh pengen edukasi lah, maksudnya kalau penghasilan yang kita terima tuh belum bersih loh. Harus dipotong bensin, perawatan, sisihin perawatan. Ada biaya-biaya lah. Ya, gitu. Itu untuk ngasih awareness aja tuh ke masyarakat berarti? Betul. Ke masyarakat sama khususnya ke sesama rekan ini sih, ojol sama taksol juga. Oke. Karena gue perhatiin banyak yang belum aware atau sadar kalau penghasilan yang diterima per hari itu belum bersih. Kan ada hidden kayak misalkan perawatan mobilnya atau motornya. Oh iya, ya kan? Terus maintenance. Terus biaya yang nggak terduga kayak mungkin di jalan bocor lah, amit ada serempetan gitu. Berarti ya buat para mitra pun harus benar-benar bisa nyisihin lah karena ada angka-angka itu kan Bang. Iya, benar. Takutnya gini Bang, banyak mitra juga yang nggak sadar, akhirnya apa? Kendaraannya nangkrak. Jadi ya nggak ada duitnya nggak disisihin. Giliran motor rusak di bengkel nggak ada duitnya. Bener. Karena nggak disisihin. Itu yang gue perhatiin. Jadi Bang Koko tuh kayak nyortirin lah ibaratnya ini ada dan ini lo ngingetin gitu. Jadi pada saat kendaraannya ulang tahun, dananya udah ready. Hadiah. Iya. Tara gitu. Iya. Minta jajan soalnya kalau ulang tahun kan. Soalnya berapa kali denger dari teman-teman yang rekan mitra, kok sehari tembus sekian, tapi kok duitnya nggak ada ya? Nah, di situ. Kadang-kadang orang nggak nyadar. Karena lupa ngitung di awal ya. Yang dihitung cuma omsetnya aja, tapi nggak dihitung bersihnya berapa. Nah, niat awalnya bikin konten dari situ. Iya, jadi merhatiin rekan lain kok nggak sadar nih ada hidden cost-nya. Gue coba bikin konten edukasi lah. Gitu. Oh iya, mungkin rekan teman-teman lu di bawah sekitaran lu kayak ya udah dia narik aja gitu, kayak nggak ngobrolin sama temennya. Ih, gua kemarin habis servis sekian loh, gini kan gitu. Yang dipamerin istilahnya hari ini tembus sekian nih. Oh, cuman dalam hati lu ini tembus sekian, bensinnya berapa? Perawatannya lu sisihin nggak? Itu jarang diobrolin ya, Bang? Jarang diobrolin. Belum aware sampai situ dulu gitu. Sorry, kenapa lu pengen bikin konten itu? Karena gini, sorry ya. Mungkin kenapa gue nanya kayak gitu lebih ke banyak orang yang ini beneran mitra nggak sih? Atau nggak? Lu jadi mitra? Maksudnya nggak gini deh, ini beneran mitra nggak sih gitu? Bener, gini aja deh. Jujur Bang, gue dikasih tahu Bang Omang hari ini 3 ya, ini. Gue liatin satu linknya Instagram. Ini mah bukan nih. Kan bahasa kita kan dek ya Bang, gitu. Kalau dek kan mitra kan.
Bang Pik ini bener. Gue video call Bang Pik briefing gitu. Beneran itu mitra juga kok. Oh iya makanya gue gitu nah. Tapi karena tadi bicara tentang konten, lu jadi mitra untuk konten atau nyari nafkah gitu. Nah, kalau untuk tujuan paling awalnya untuk nyari nafkah, tapi nafkahnya itu maksudnya Paling awalnya. tujuan awalnya memang mau join, oke, gue mau nyari tambahan nih gimana caranya, yang fleksibel. Nah makanya gue putuskan jadi mitra taksi online. Konten kreatornya itu seiring berjalan jadi mitra baru kepikiran. Oh, setelah menemukan kayaknya ini ada ini deh. Kayaknya kalau diginiin boleh deh. Kalau Iya, dikasih awareness boleh deh ini teman-teman iya, ini gitu ya. gitu. Sorry, komunitas nggak? Kalau komunitas kita ada komunitas driver online yang YouTube aja sih, maksudnya yang YouTube. bikin konten Oh, aja yang gitu. sering Oh, Iya, sesama sesama content konten. creator tapi driver gitu Iya, ya. Oh iya, ada tuh. ada. Tapi kalau komunitas drivernya sendiri juga ada. Jadi full driver online ngumpul gitu ada juga. Sorry, boleh tahu nggak sih yang driver YouTube? Nama komunitasnya apa? Namanya apa ya? Sebenarnya kita nggak pernah ngomongin namanya sih. Oh, cuman aja nih. Iya. Cuman circle-an aja gitu ya. Bener. Kalau di grup WhatsApp sih driver online YouTube gitu doang udah. Oke. Iya. Itu YouTube content creator semua tuh. Iya, mitra taksi online yang bikin konten vlog taksi online gitu. Berapa Bang anggotanya tuh? Sekarang baru 8 kalau nggak salah ya. Oh, 8. Iya. Oh, itu sharing-sharing tuh ya. Ini kalau bikin konten gue kemarin gini. Oh, harusnya gini aja gitu ya. Sharing-sharing pengalaman. Ini kemarin gue dapet penumpang yang agak rese atau gimana, di-share-share aja di situ. Ngobrol aja, tukar pikiran. Kok bisa sih ada grupnya? Maksudnya kayak Ya, itu dari ini sih mitra yang lain, jadi saya di-invite. oh gitu. Karena kebetulan Emang kan konten juga. Oh, Iya, pas nih iya, udah nih kita iya, yang iya, kumpulan iya, kontenan nih gitu. Iya, jadi saya nimbrung-nimbrung aja. Emang domisili di mana Bang? Saya di Tangerang. Tangerang. Itu rata-rata orang Tangerang atau? Enggak sih, itu Jabodetabek. Ada yang Jabodetabek. di Bekasi mitranya. Oh, ada itu yang 8 orang itu maksudnya? Iya. Oh. Gitu. Iya. Terus kalau selama konten ada yang aneh-aneh nggak sih? Aneh-aneh itu, aneh-anehnya ke arah mana nih? Ada horor atau apa? Apapun. Anehnya itu lebih ke arah penumpang yang manja aja sih. Manja Kayak tuh. Misalkan tujuannya, gue pernah yang gue paling inget tuh penumpangnya super manja. Kayak misalkan tujuannya di sini. Iya. Ini ada gerbang. Di sini nih gerbangnya ditutup. Harusnya kan misalkan kalau pengertian turun di gerbang bisa Iya, jalan melipir aja, dikit. melipir. Kayak dari Dia sini bisa gitu ya kan? kayak dari sini ke sana doang, tapi enggak. Dia minta gue muterin sampai ke sana dulu baru sampai rumah. Gitu. Oh. Yang kayak gitu-gitu lah ya. Iya, Rese-rese kayak gitu ya, rese-rese tipis ya. Kalau bahasa rese lah. Iya. Padahal jalan masih bisa akses dia. Iya, ada iya, baru iya, muter iya. dulu. Memang ada akses pejalan kaki. Iya. Cuman bener-bener ngelewatin gerbang doang. Ya udahlah, kita sebagai driver ya udah ngikutin aja. Walaupun di studio ini ada istri lo, pernah digodain nggak? Aman ya, Bu ya, aman Bu ya. Aman Bu ya, aman. Approve. Kalau digodain, kalau sama cewek sih enggak ya. Maksudnya digodain. Waduh. Kalau sama cewek sih enggak ya. Ya, ini nih. Oke. Kalau sama cewek kan mungkin kalau cewek ngegodain kan terlihat cheap gitu ya, murah istilahnya. Jadi mungkin ngajak ngobrol aja mereka. Tapi yang bener-bener menggoda ya sesama. Gua udah tebak itu. Itu. Manggil apa tuh kalau gua? Ya, Koko. Kali Koko tetap. Koko tetap. Tiba-tiba dari Jawa Barat gitu kan. Manggil AA gitu. Apa itu? Kondisinya gimana tuh? Ya, susah diomongin ya, gimana ya. Malam Kayak- itu hujan lebat kan. nggak sedalam itu. Saya bersama Om Bambang. Oh bukan. Bukan ya. Kayak misalkan saya konfirmasi, Kak, tujuannya ke titik B ya. Ah. Oh iya kok, mau sekalian mampir di gitu. Idih. Itu salah satu Ajakan-ajakan iya, ya. ajakan-ajakan. Dia buka warkop sih. Jangan sujon dulu. Dia buka warkop. Tapi begitu nyampe kosan ternyata. Oh, kosan. Pusing makanya. Iya. Hindari. Terus ada yang istilahnya cowok sama cewek. Gue pikir pacaran, ternyata yang cowoknya itu belok. Si Ah. ceweknya kompor-komporin terus. Untuk Tuh kokonya ganteng ya gitu-gitu. Idih. Ya, jadi gue dijodoh. Ini. Jadi dicomblangin sama dia. Bisa banget si cewek ini. Kenapa ngomporin gitu? Iya. Rezeki buka standar kayak kita, Mang. Alhamdulillah nih jadinya nih. Jadi yang gini-gini Iya, tak iya, tergoda iya. oleh kita gitu ya. Iya benar. Enggak selamanya kondisi kayak kita nih bencana enggak, Mang. Ada plus sama minusnya. Ada juga. plus minusnya. Tapi pas gitu. posisi itu tanggapan, lu nanggapinnya gimana Bang? Maksudnya
lu Iya, isi karena ada atau kayak karena apaan jasa sih, gitu. kan. Iya, karena jasa kan mungkin. Ya, iya. Kembali lagi karena gue mitra, ya udah terima-terima aja. Paling senyum-senyum Ntar aja. dulu nih, terima-terima nih gimana? Diem nih. Terima Mau mana? mampir? Boleh. Ya, itu bukan terima tuh. Itu Terlalu kebablasan bahaya. namanya, Iya, bukan iya. terima. Kalau terimanya maksudnya ya udah, oh enggak sih Kak, gitu-gitu aja. Kita respon seadanya. Tapi belum pernah sampai yang nyentak gitu. Apaan sih? Ya gitu enggak. Oh enggak. Nah, kebetulan saya pribadi memang orangnya kurang nggak berani ya, kurang berani galak sama orang. Jadi ya udah gitu-gitu. Kurang aja. suka gitu-gitu ya, Iya, konfrontasi Bang, gitu-gitu kurang suka ya. kondisinya kan digodain sesama gitu ya kan. Iya, iya. Takutnya ada hal yang belum sampai ngeraba Nah, kan, enggak untungnya kan? belum ada yang Belum, sampai. Nah, udah kalau nyampe mungkin ngeraba, fisik, iya gitu Bang, refleks pasti. langsung pencak silat gue. Aduh, Iya, gila. iya, iya, iya. Nah, tapi sekarang tadi kan lu bilang nambah penghasilan. Tapi penghasilan utama dari taksi online kah atau gue buka usaha sih, ada workshop body repair mobil, bengkel? jasa perawatan Iya, detailing gitu-gitu ya. detailing, iya. Mobil. Motor juga bisa, tapi untuk yang sesuai perjanjian aja, kayak motor A, B, ada yang nggak bisa, ada yang bisa gitu. Oke. Oh, Tapi kalau sesuai mobil Bang. pasti 99% kita terima. Dari tahun Kalau buka usaha dari 2014 sih. 2014. 2022 jadi taksi online. Iya. Kenapa? Maksud gua kan udah nih kan. Iya. Sorry, daerah mana? Untuk workshopnya, Ah. workshopnya Gading Serpong juga. Nah, workshop bengkel mobil detailing. Wilayahnya. Nah, Gading Serpong kan market sekali ya. Kenapa masih jadi taksi online? Oke. Kadang kan lo akan menemukan Iya lagi bener. ya segini dong 14.000 nih gitu. Nah, iya. Kayak gua dari bengkel udah dapat segini nih, ngapain 14.000 kan gitu kan Iya, mindsetnya kan. Aha. Oke, gue gak percaya amat. Ibaratnya kalau Bang Koko buat nyari hidup. Bang nih, Koko, berapa? iya. Bang, kita Iya, panggil iya, Bang Koko. iya, iya. Bang Koko aja udah panggilan. Iya. Ya gitu lah ya. Nah, ini saya sebutnya baju koko nih. benar. Maksudnya gak percaya amat Bang. Kalau itu jadi buat nyari hidup doang gitu. Pasti kan ada usaha lain. Dan nih, ada usahanya ternyata detailing mobil. Iya. Lumayan juga kan gitu. Kenapa taksi online? Karena taksi online kan fleksibel ya, bisa on and off kapan aja. Nah, ya. Kebetulan gue dari 2014 sampai ke 2022 kan bangun usaha. Dari awalnya yang nggak bisa autopilot sampai jadi autopilot. Nah, pas di 2022 itu udah mulai bisa berjalan sendiri, kan pasti kebanyakan waktu nganggur di rumah jadinya. Sorry, lu ke tempat ke kantor berapa hari seberapa kali seminggu? Hampir setiap hari sih, tapi biasanya jam 4 aja sih untuk quality aja. check gitu, final Tipis-tipis checking, aja ya, gitu terus ya. cek-cek kondisi workshop, udah habis itu. Tempat doang tuh. Iya, jadi kan dengan itu udah berjalan sendiri, gue dari pagi bangun jam 8, kadang-kadang jam 10, kadang-kadang jam 12 baru bangun. Begitu melek yang dipikirin, kok gue nggak guna amat kayak begini gitu. Iya, ngapain ya? Ngapain? Tapi di Padahal sisi bukan lain, masalah yang nggak sorry gue guna. potong nih. Oke. Di TikTok, di sosmed lain ada orang-orang yang pengen banget punya usaha biar bisa ongkang-ongkang kaki. Iya. Lu udah bisa ongkang-ongkang kaki. Tapi masih mau nyari juga. Kenapa Ya. tuh? Kenapa tuh? Tidak seperti itu mindsetnya rupanya ya. Ya, kebetulan mungkin mindset sama didikan gue agak beda ya. Jadi gue tetap, malah gue ada perasaan bersalah kalau diem-diem di rumah aja gitu. Nggak produktif gitu ya. Iya, kecuali, nah sama ini juga gue udah set goal di hidup. Jadi misalkan gue kerja keras sekarang supaya nanti bisa pensiun lebih awal, financial freedom. Makanya gue push dari sekarang gitu. Jadi mitra taksi online emang bisa membantu lu ke financial freedom. Bro. Ya, paling enggak kan mengcover biaya harian lah, kayak makan keluarga gitu. Terus bensin mingguan ke cover gitu. Selain itu ada nggak yang maksudnya sebagai taksi online ya bukan bermaksud meremehkan, cuman untuk lo yang seorang bisnismen gitu ya, kan nggak banyak amat ya. Ada value lain nggak yang lo tangkep dari sebagai seorang Jadi mitra. Value lain ya karena gue dari buka usaha dengan jadi taksi online kan, taksi online argonya masih belasan ribu startingnya. Jadi gue lebih melek kalau oh ya uang-uang kecil inilah yang kalau dikumpulin bisa lama-lama bener kayak peribahasa dulu kan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah dari sini kita harus
hargain penghasilan yang kecil gitu. Ya, gue pernah sejujurnya gue pernah dulu tahun berapa ya, lama lah, naik taksi online, ternyata drivernya itu gue dapat mobil Fortuner. Buset. Drivernya itu direktur bank. Buset. Direktur bank, bukan bank ini ya, bank investasi gitulah. Terus enggak, gue ini ngobrol kok tinggi nih orang ya gitu kan. Maksudnya ngobrol tinggi tapi bukan sombong ya, kayak dia nanya bisnis apa, ini gimana, oh ini kayak nyari insight banget nih orang gitu kan. Akhirnya gue cek, oh mukanya sama, oh dia direktur bank ini gitu. Terus akhirnya gue nanya, gue bilang aja, saya barusan googling nih, gue bilang gitu kan, bapak ini ya, oh ketahuan katanya gitu kan, ngapain masih jadi taksi online, gue bilang gitu kan. Kalau saya di atas terus, saya nggak tahu insight di bawah, saya nggak tahu gimana memandang dunia tuh dari bawah tuh gimana gitu. Itu jadi hal juga nggak buat lo? Iya, justru itu yang gue alamin. Jadi karena kalau buka usaha aja kita biasa di atas, kita lupa kalau penghasilan kecil sama pengeluaran yang kecil tuh bisa bikin jatuh juga. Makanya dengan jadi taksi online, oh iya, gue jadi menghargai duit kecil, jadi money management gue lebih bagus lagi gitu, insight-nya sih. Jadi kalau dulu kebiasa kayak misalkan makan, sekali makan 200, seminggu aja udah berapa. Tapi dulu sebelum jadi taksi online, gue pikir itu kecil. Padahal itu yang bikin nguras kantong ternyata. Nah dengan jadi taksi online, oh ternyata di sini nih problemnya. Kantong gue tuh tongpes mulu, kantong kempes mulu. Nah jadi sekarang dengan jadi taksi online, oke, lebih di-manage lagi pengeluarannya, pemasukannya gitu. Itu yang gue sebut jadi ngehargain pengeluaran sama penghasilan yang kecil. Yang kecil asal sering lah, cakep juga bang. Iya. Asal tahu manage-nya ya. Dan ini kalau boleh tahu nariknya, lu jauh-jauh atau sekitaran area lu aja bang? Awalnya jauh, mana aja diambil. Tapi lama-lama. Bandara gitu ya? Iya bandara lah, ntar dari Tangerang ke Bekasi, Bekasi Tangerang lagi. Tapi lama-lama gue pelajarin kok sama aja nih ujung-ujungnya, ya udah. Sama aja tuh gimana nih? Kan argonya beda juga. Iya, argonya secara keseluruhan beda. Tapi begitu dihitung bersihnya kurang lebih sama jadinya. Sama yang lo ambil kecil-kecil di rumah ya? Makanya sekarang belakangan fokus yang kecil-kecil aja. Karena katanya kalau mitra banyak nih ngambil jauh, pulangnya kosong, itu bete banget ya bang? Iya. Yang maksudnya yang lu bilang sama aja mungkin itu kali ya? Iya, karena rugi juga bensinnya. Tergiur yang gede di awal, ternyata pas pulang nombok duit tol, bensin ya. Ujung-ujungnya sama aja. Nah itu juga yang mau gue edukasi di konten, edukasi ke mitra lain. Karena gue perhatiin mitra lain tuh banyak yang, wih gue dapet argo kakap nih 100.000. Iya, bahasanya tuh kalau yang cakep kakap. Kalau yang apa, yang kecil-kecil selalu teri. Ntar di atasnya kakap, gue paus nih. Siap. Tapi dia lupa kalau nganter itu pulangnya kalau ngosong itu bikin rugi. Nah itu makanya gue suka edukasi di YouTube, di konten kan. Iya, taunya ngomongnya awalnya kakap, taunya pas pulang palanya doang. Iya. Tapi yang nyinyir-nyinyir ada dong. So tahu lu mah enak ngomong begitu. Banyak banget. Bahkan pernah, lu mah driver baru kemarin sore, jangan so ngajarin gitu-gitu. Ya kita mah terima aja lah, tapi yang penting gue udah nyampein edukasinya aja gitu. Aman aja tuh ya akhirnya. Aman sih sampai sekarang mah. Siap. Cuman pas banget nih ya. Ada istri nih bang nih. Iya. Pernah nggak sih komen kayak ngapain sih ya atau apa gitu ngambilin? Benar. Komen. Lagi juga diem-diem di sini juga ntar satu mobil 1.000 kan gitu ya, maksudnya 1 juta gitu. Iya. Dari maksudnya itu komen dari istri apa dari? Dari istri nih. Jujur ada sih. Ada. Iya, karena kan mungkin dia ngeliat gue kan capek di jalan juga kan kasihan. Iya. Jadi dia pikir lu ngapain sih, udah lu istirahat aja kalau pas ini, jadi fokus ke sini gitu. Maksudnya baik, tapi ya udah karena gue nggak bertahan, gas terus aja. Gas terus aja. Iya. Dan akhirnya udah nggak ada tuh komen-komen support terus ya. Dia lama-lama menyerah juga. Yang penting aman lah ya. Aman. Kondisi aman terkendali semua, sip, aman. Soalnya pulang bawa bungkusan. Tiap pulang bawa bungkusan. Yang penting. Dapat bungkusan. omset 100.000, bungkusannya 150. Makanya sampai sekarang aman aja. Iya. Kalau gue tau tuh, Bang, lu sebenarnya background keluarga lu emang keluarga usaha, pengusaha gitu. Iya, bokap sih pengusaha wira swasta. Terus sekolah lu juga nerusin bisnis gitu, bidang bisnis juga? Kalau sekolah kemarin di bidang komputer. Jadi berarti ya maksudnya nggak ada
pelajaran di ini nggak ada ya Otomotif. dari orang tua aja berarti usaha nih. Oh iya, bener. Gitu. Itu bisnis dari mana? Maksudnya, iya kan bokap wira swasta gitu ya. Emang dari dulunya udah sempet diajak bokap atau ya Dulu- udah dengan sendirinya bokap ngajarinnya gitu. Oh, kalau usaha sih dari dulu udah diajak. Udah lu ikutan buka toko juga diajarin. Tapi kebetulan passion gue beda. Bokap di A, gue di B. Iya. Bokap apa, sorry? Kebetulan buka toko perhiasan. Toko perhiasan. Iya. Terus karena gue nggak passionate di sana, bentrok mulu setiap kali diajarin. Nggak masuk otak lah, diomelin mulu. Udah deh, gue cabut aja. Terus akhirnya pas pertama kali dikasih pakai mobil, bersih-bersih sendiri, kok asik ya otomotif. Nah dari situlah tercetus ke bisnis perawatan mobil. Karena berteman juga sama yang circle-nya sama gitu-gitu ya. Gitu. Berarti lumayan apik juga lu Bang kalau ngurusin barang nih kayaknya nih. Iya, memang sih kalau boleh jujur. Sayang banget nih, sayang Gua- barang nih. Gue ada sindrom OCD kalau kata orang. Oh iya? Jadi kalau ngeliat apa nggak bersih dikit, bakalan gue bersihin sampai bersih. Oh. Itu dikit-dikit poles tuh berarti di rumah tuh. Dikit-dikit lah, Iya. dikit-dikit lah. Kayak cuci mobil jam 5, jam 7 udah debuan, biasanya gue lapin lagi. Ya ini kayak ini nih, gitu. pulang nih dari syutingan nih. Rumah, Kalau lap nggak dulu capek gitu. ya cuci lagi gitu. Cuci ya, nggak Iya. dilap ya. Iya lagi. Dan lu sendiri ini Iya, Ci? biasa gue sendiri cucinya. Mantap. Tapi kalau udah capek ya nyerahin ke tim juga sih. Iya. Iya, iya, iya. Oh, ini dibawa ke workshop Iya, berarti. dibawa Nggak terlalu workshop. maksa lah ya. Iya. Tolong dibantu dah gitu ya. Ya, Kalau ya, pas ya. ada waktu kosong aja lagi nyantai, cuci sendiri gitu. Tadi gue sejujurnya sangat tertarik dengan gimana lu punya mindset soal jangan ngeremehin duit-duit kecil. Itu tuh nggak cukup umum di masyarakat kita. Itu lu dapet dari bokap kah atau emang keluarga dari dulu emang gitu atau? Dari awal bokap, tapi pas bokap ngajarin masih denial. Maksudnya Gimana tuh contohnya bokap gimana? Pernah ngomong apa? kayak misalkan kurang gimana ya contohnya? Misalkan bokap sering ngomong, lu jangan remehin 20.000, lu setor duit 1 juta di bank nggak ada 20.000-nya nggak Nggak diterima, sejuta gitu. nggak jadi 1 juta gitu. Tapi kan dulu kan namanya masih ABG, ala apaan sih 20.000 doang gitu. Iya. Nah setelah jadi mitra baru, oh iya bener. Jadi mitra dulu tuh ya? Iya. Nggak kan lu buka bengkel dari 2014 tadi. Iya. Itu tuh masih ya kecil-kecil ngapain sih? Gitu. Iya. Jujur kayak makan gitu ya. Bokap sering bilang, lu jangan boros-boros tiap hari makan di luar. Kayak misalkan makan di restoran minimal aja 150, 200. Iya, Nggak iya. apa-apa lah 200 doang. Lama-lama nggak berasa, loh kok minus mulu nih penghasilan gua. Nggak nyadar, akhirnya setelah jadi mitra, oh ini nih penyebabnya. Karena gue terlalu boros di penghasilan yang kecil-kecil sadar. itu, nggak sadar. Walaupun banyak yang masuk, Tapi lu yang punya keluar juga lumayan Iya, kan di situ kan. jadi tapi lu minus. sempat punya mindset itu kan, maksudnya kayak apaan sih? Tapi lu jadi mitra gitu akhirnya. Iya, karena lebih gede rasa nggak betahannya itu. Jadi gue cari tambahan pekerjaan apa nih yang fleksibel, ya udah jadi mitra taksi online. Itu dapat info dari siapa Bang? Apa emang tahu-tahu nubruk aja gitu? Sebenarnya kalau mitra itu udah tahu lama sih. Oh. Dari 2016 sebenarnya gue juga udah pernah join yang zamannya Uber tuh. Iya. Nah, 2016 tuh udah ngerasain jadi mitra taksi online. Tapi Tapi 6 bulan nyerah. karena Vakum. Karena fokus kuliah juga. Gitu. oh lu bikin usaha bahkan saat kuliah atau Iya. sebelum kuliah? Jadi kuliah berjalan sambil jalanin usaha juga. Sambil tiba-tiba malah jadi taksi online, makanya cuma 6 bulan tuh kuatnya Iya, tuh. jadi bagi waktu sama itunya susah banget gitu. Iya. Nah itu kalau motor itu dari teman-teman tuh Bang taunya ya? Berarti teman-teman kampus lu juga tuh sebelum pas buka usaha detailing ini nih? Motor maksudnya jadi ojol. Otomotif nih, maksudnya pas lu buka ini dorongan lu dari siapa gitu? Mau buka detailing nih gua nih, udah nih pakem di sini nih gitu. Awalnya dari ini sih, karena yang dikasih pakai mobil, Iya. kan gue coba rawat sendiri. Iya. Ya itu yang tadi nyaman, asik juga nih. Terus gitu. kan karena gue punya OCD, gue selalu mau lebih bersih lagi. Kayak makanya kurang-kurang. detailing ya? Nah, cari-cari info di website, oh ternyata ada yang namanya setelah cuci mobil tuh detailing. Naik level ke detailing. Cari-cari, malah ada yang nyediain jasa. Sempet hobi sendiri nggak? Soalnya temen Sempet. gue ada tuh, saking dia kayak lu,
Beli alatnya gitu ya bang? Dia lama-lama nggak puas hanya dengan mencuci gitu. Iya. Tahu dia beli alat, tapi sendiri dulu buat diri sendiri aja. Iya, Terus memang. dia happy gitu. Bener. Apa sih Terus namanya? lama-lama, itu dong, mobil gue dong, motor gue dong. Nah, gitu. Kompon gitu-gitu ya bang, Iya, kompon kompon. gitu biar menjelak lagi. Gitu. Lu awalnya sampai begitu nggak beli alatnya dulu? Iya, Nyoba awalnya sendiri dulu. sama persis kayak tadi tuh. Awalnya Buat dari sendiri aja hobi, dulu gitu ya? Terus lama-lama temen lihat mobil lu kinclong, mau mobil lu gue kerjain juga, bayar gitu. Lama-lama keterusan sampai sekarang. Bukan bengkel. Berarti dari temen dulu berarti. Iya, temen dulu gue Penghasilan jadi. pertama lu temen berarti. Iya, saudara Emang sih aja lebih hobi. temen. Saudara emang gitu Emang sih. aja hobi sebenarnya Iya. sih ya. Kan saudara setiap kali ketemuan, mobil lu kinclong amat, iya gue poles, lu mau bayar ya udah gue kerjain gitu. Awalnya gue dari kerjain sendiri, satu mobil ngerjain sendiri. Sorry. Tadi lu bilang lu sempet kuliah di ambil komputer lah ya. Mm-mm. Di boleh tahu? Di International College yang di Kebonjeruk, Inti College. Oke. Mm-mm. Inti College. Mm-mm. Lu punya teman-teman di situ, punya circle di situ. Mm-mm. Terus lu jadi taksi online. Iya. Maksud gue, ada nggak yang kayak meremehkan, ada yang kayak ngapain sih lu gitu. Ya, komen-komen itu lagi tuh. Circle lah, mungkin keluarga, Iya, mungkin iya. teman-teman. Kalau temen justru nggak ada. Ya kalau temen kan nggak, maksudnya kita cowok nggak pedulian lah, terserah lu lah. Dari keluarga sih ada. Tadi udah Ngapain? dari istri, ya kan? Ngapain Langsung. gitu, bahaya lah apa-apa. Ya udah tetep gue jalanin aja lah. Gitu. Tapi memang salah satunya, iya sih, gue sering sih lihat teman-teman mitra tuh, emang jadi mitra karena gue suka di mobil aja. Mm-mm. Gue suka jalan-jalan, gue suka nyetir. Iya. Kalau macet, gue nikmatin katanya gitu. Iya, iya. Itu salah satunya juga. Lu gitu nggak? Jujur dulu, kalau sekarang sih udah agak males. Karena makin lama macet makin parah. Iya, Kalau makin dulu ngaco. kan semacet-macetnya istilahnya masih merayap lah gitu. Iya. Sekarang bisa stuck di tempat yang sama sampai setengah jam tuh. Jarak tempuh nggak seberapa, tapi bensin dan Iya, waktu ampun-ampunan Kalau gitu ya. bisa dibilang dulu mah biasa setiap seminggu sekali ke puncak, sekarang mah Iya. ogah juga Nah, ke iya, puncak makanya. seminggu sekali. Puncak aja kan sekarang bisa berapa lama gitu Iya, kan. bener-bener ya. Iya. Nah itu balik lagi ke ini bang, apa detailing. Yang tadi lu bilang motor-motor yang bisa lu kerjain dan nggak bisa lu kerjain tuh contohnya motor-motor gimana tuh? Kalau Misalkan gua kan punya motor juga nih, kan? Hmm. Kalau gua di bidang custom. Iya. Nah kira-kira masuk nggak sih custom, bisa nggak sih di detailing gitu? kalau motor yang udah custom kita belum berani. Soalnya Ya. kan takutnya kalau motor itu kan mesti dibongkar ya, Iya, dikerjain. karena partnya kecil-kecil Iya. juga kan. Kalau dipoles langsung kan takutnya nggak dapet. Makanya kalau custom kita nggak berani. Soalnya kan dudukannya beda lah atau apa. Iya. Ntar bisa lepas nggak bisa pasang nggak Ya, enak. lagi benar. Berarti motor-motor yang gimana tuh yang bisa Yang kita terima sih biasa matic gede terus moge gitu aja sih. Yang udah kelihatan partsnya gitu loh. Mogenya Iya. moge sport Yang juga, sport, yang nggak sport juga. Harley ya gitu-gitu? semacam Harley bisa juga. Iya sih. Karena udah, ya sebenarnya karena dia pabrikan, Iya. kalau dibongkar pun masangnya lagi tuh udah Masangnya lagi jelas tinggal gitu. plug and play aja Iya, gitu. fitmentnya udah enak gitu Terus kan. masalah medianya juga bang, ukuran, size Bener. juga kan, lebih gampang gitu Bener. kalau motor gede. Kalau motor custom kan yang ada Perintilan-perintilan segini lah, nah. dia, ntar agak hilang gitu. Oke. Lo udah mulai ada kepengen yang lain nggak selain detailing? Kayak, Bisnis ya maksudnya. ngembangin di dunia otomotif lah ya. Kayak nggak tahu mungkin mulai main custom mungkin mesin atau apa? Kalau untuk pengembangan bisnis ke depannya justru gue mau ke F&B. F&B. Iya. Apa Justru goal terakhir gue di F&B. Apa tuh kira-kira maunya? Bikin Kalau kedai nasi goreng aja sih. Yang simple tapi setiap hari orang makan gitu. Karena lo jago masak. Dulu pernah juga jualan nasi goreng. Jadi memang dari situ ternyata responnya positif. Ya nanti pengen buka lagi gitu. Kalau masak sih sebenarnya cuma bisa nasi goreng doang sama Indomie. Iya. Air paling Iya. sama lagi. Tapi emang nasi goreng nggak bisa salah sih. Iya makanya. Nggak bisa Setiap salah hari gitu orang pasti nyari. Makanya pengennya ke F&B nanti. Udah ada tuh. Ancang-ancangnya udah ada. Sementara belum ya, karena lagi nguatin di jadi konten kreatornya dulu nih. Jadi Karena emang satu nolong persatu. sih ya. Iya. Kalau misalnya udah followers banyak, dikenal. Iya. Kasarnya lu bikin gak enak juga, orang datang dulu aja gitu. Benar. Ya kan kadang gitu ya. Iya bener. Ada audiensnya dulu lah. Iya. istilahnya. Tapi Itu baik-baik nolong bang, kalau banget. udah buka F&B, ntar ada yang datang bikin sepi warung. Ada tuh. Ya, Gimana tuh? Ya udahlah ya. Aduh kasihan juga tuh soalnya jadi tutup warung-warung. Iya. Parah bener dah. Nah, tadi kan lu sempat cerita tentang bagaimana bokap
mendidik segala macam, ngasih basic-basic ke lo. Hari ini kesini juga bawa anak, ya kan, laki, ya kurang lebih ya kayaknya akan seperti lu dan bokap gitu. Kadang kalau dulunya kita dikerasin, kadang kita jadi lembut ke anak sekarang karena gue mau dulu pahit, ini gue manjain deh. Ada nggak hal-hal seperti itu yang sekarang udah lu mulai aplikasiin ke anak lo? Justru gue kebalikan dari itu karena gue udah terima sisi positif dari dikerasin, jadi gue lanjutin ke anak keras gitu. Sekarang umur berapa? Umur 5. Umur 5. Apa yang udah lu lakukan dengan kerasnya untuk umur 5? Kayak jadwal dia makan, jadwal dia mandi setiap pulang sekolah. Misalkan let's say harus mandi gitu. Gua kerasin di situ. Jadi orangnya tuh bersih, disiplin. Disiplinnya ya. Kalau masalah kayak namanya anak kecil ya. Mau ini, mau mainan ini, mau mainan itu. Kalau nggak nangis gitu. Oh nggak bisa. Kalau mau gua nangis gua tinggal. Pernah kok kejadian. Oh, iya? Nangis minta tinggalin aja di toko mainan. Akhirnya dia tahu kalau lagi nggak boleh ya nggak boleh. Waktunya beli. Gitu. Terus gue jadi disiplin ya. Kalau emang lagi jatah ya boleh. Yeah. Tapi kalau lagi enggak, jangan aneh-aneh gitu ya. Tapi gue selalu sertakan kenapa nggak bolehnya itu. Jadi dia bisa ngerti kenapa gue dilarang hari ini gitu. Diskusi itu ada akhirnya. Bisa nerima tuh 5 tahun tuh. Bisa sih untungnya sekarang dia kayak nggak pernah ngerengek-rengek. Kalau mau beli ya boleh ini, belum boleh ya udah taruh gitu. Ikhlas gitu ya. Iya. Ya gitu. Oke, nice. Boleh dicontoh nanti kita. Boleh tuh. Belum sih lagi, kalau saya mesti bisa. Tapi kayaknya pandangannya rada jauh tuh. Masa? Iya, cari dulu kan lawannya siapa, bikin dulu, lahir dulu. Panjang urusannya panjang. Oke. Lagi nyari, tolong. Iya. Komposisi dari Bang Koko juga Bang, masalah bisnis dan segala macam gitu, terus mindset juga kan. Jadi lebih bener-bener ya buat para mitra juga nih ya, lebih menghargai uang kecil juga, terus itu dilihat bener-bener dikalkulasi gitu masalah kendaraannya gitu. Jadi nggak cuma dapat yang tadi ngasih unjuk yang kakapnya doang, tapi lo liatin juga tuh kayak biaya servis lu berapa. Jadi teman-teman jadi tahu gitu dan sadar, apalagi kan ada juga nih Bang yang kagak pakai mobil pribadi kan. Iya benar. Sewa, terus rental juga ada tuh Bang. Iya. Kalau rental memang nggak mikirin lah ya. Iya. Cuma harus mikirin kayak yang lain-lain juga gitu. Bensinnya segala macam. Tapi tadi nih sebelum syuting kita sempat ngobrol. Sebenarnya podcast ini kita hadirkan kan buat teman-teman mitra ya. Betul. Bukan untuk manajemen, bukan begitu ya. Iya. Barangkali kalau ada kritik dan saran loh, boleh loh. Atau ada suara-suara yang hendak disampaikan loh, boleh loh. Saatnya nih berarti nih. Saatnya. Ini nih. Renyah ini. Renyah nih. Enggak sih. Jadi kalau kritik belakangan ini kan kalau dari Grab navigasinya itu built-in dari aplikasi ya. Beberapa kali tuh navigasinya agak error. Itu aja sih yang harus di-improve. Kayak misalkan titik kurang sesuai. Terus mental gitu ya Bang. Sama rutenya juga. Ya? Kadang-kadang rutenya misalkan harusnya kita belok kiri dulu, muter. Ini disuruh terobos sampai ke sana gitu. Taunya nggak bisa atau apa, akhirnya kita jadi mikir lagi kemana yang benar gitu ya. Yang dihitung yang ini, padahal kan kita harus ke sana. Jadi jarak terpendek. Iya. Karena itu ngaruh ke kilometer. Bener. Kalau kita kan based on kilometer, ya 1-2 kilo beda aja kan berharga gitu. Iya. Mewakili manajemen saya memohon maaf. Kami akan meningkatkan. Ada lagi ya? Tapi lo ini berkomunitas yang di luar ini ya? Di luar yang konten creator YouTube itu ya? Kalau pribadi enggak sih. Kalau driver online ya? Enggak ikut. Lupa nanya, pernah ngalong nggak Bang? Ngalong sering dulu. Sampai pagi gitu. Bahkan pernah gue coba 24 jam nggak tidur. Widih. Terus jam 8 pagi ketemu jam 8 pagi lagi. Terus hasilnya tipes. Sakit. Nggak sampai tipes sih untungnya. Cuma langsung pilek ya lumayan sekian juta gitu. Drop gitu ya. Drop. Tapi penghasilan? Ya begitulah. Lumayan tapi drop jadinya impas gitu ya. Impas. Karena drop ya akhirnya duitnya jadi bakal berubah. Bener. Iya. Habis itu nggak dilanjut lagi. Nah itu juga yang pengen gue sampaikan ke rekan mitra. Iya betul.
kalau misalkan narik jangan lupa waktu istirahat juga. Ada yang narik sampai nggak tidur, besok dilanjut lagi. Pahami batasan diri gitu ya. Ujung-ujungnya drop juga ya sama aja bohong nanti. Gitu. Sehat itu mahal soalnya. Pengennya berpenghasilan banyak gitu kan. Ngubernya itu mindsetnya dia yang penting gimana caranya gue dapet duit banyak nih, ngalong ya udah dah. Iya, padahal yang tadi lu lakuin juga mainin aja di sekitaran rumah, yang kecil-kecil udah cakep. Sebenarnya banyak cara sih, cuman yang penting jangan dipaksain aja. Dipaksain aja bener. Kadang-kadang suka ada yang lupa sampai tidur di mobil. Terus jam 3 subuh orderan bunyi langsung nganterin. Itu kan bahaya gitu. Tapi kadang gue salut sih kalau sama teman-teman mitra ya. Apalagi yang memang fokusnya hanya menjadi mitra gitu. Ada yang kayak keluarganya di Banten tapi nyari nafkahnya di sini, akhirnya ya mau nggak mau tidur di mobil karena kalau dia pulang dulu ke daerah sana jadi jauh, ongkos segala macem, pulang seminggu sekali, sisanya di mobil. Wah, kadang gua itu gue juga gokil sih. Apalagi ada yang kayak single parent, cewek lagi ibu-ibu, begitu tapi kerjanya. Iya, ada sih memang. Gue bilang badan lu nggak sakit, awalnya iya. Tapi kan kebutuhan anak, sekolah segala macam. Wah, gokil. Istilahnya kalah sama kebutuhan ya udah lah, jalanin aja udah mau nggak mau. Tapi memang yang kayak tadi tuh bener adanya sih. Ada beberapa temen gue kayak gitu. Jadi tinggalnya di luar kota. Ya udah dia tidur di mobil. Kayak misalkan hari ini kelempar ke Bekasi, tidur dulu di situ sampai dapat balik lagi. Iya, misalnya udah jam-jam berapa dia udah tahu tuh. Apa namanya? Di mana nih bisa parkir nih. Oh, pom bensin sini bisa. Oh, depan kompleks ini rada lega jalannya bisa nih parkir nih buat tidur. Iya. Ya karena kan dari luar kota juga, terus dia mau pulang juga ya jauh juga. Lebih baik nunggu sampai dapat orderan lagi mental kemana. Biarkan angin membawaku kemana saja. Gitu, gitu nah, keren. Kerennya gitu. Kasih dulu sehari, atau mental lagi ke Jakarta. Iya, gitulah. Siap. Biar nggak kosong. Gitu. Bener. Karena kalau kosong, udah pasti tadinya kakap utuh jadi palanya doang. Nah, pala kakap enak juga Mang sebenarnya. Mahal juga. Boro-boro kepala karena siripnya doang kali kalau di tulang sisaan. Iya. By the way, apa nih next rencana apa lagi nih? Untuk next-nya kalau dari gue sih nggak ada, cuman lagi fokus ke konten kreator sama lebih giat lagi aja lah gitu sih. Ada rencana konten plan yang baru nggak? Kayak kalau gue lihat yang sekarang ya, yang sekarang kalau kan dulu lu sempat cerita lo ngonten tentang taksi online, kehidupan seorang driver taksi online gitu ya. Kalau sekarang sih gue lihat udah mulai lifestyle, main di otomotif, terus lumayan sering foto sama keluarga, maksudnya happy aja gitu, lifestyle dan otomotif gitu. Next-nya apa lagi? Ada nggak? Kalau untuk ngembangin next kemana? Kontennya sih nggak ada. Jadi gue kontenin diri gue aja, personal branding. Jadi ya apapun yang mau gue upload aja. Nggak dispesialisasi konten apa. Ada tips gak sih? Maksudnya kadang kita tuh minder ya. Kayak emang gue menarik ya? Emang keluarga gue menarik ya? Emang hobi gue menarik ya? Ada nggak sih cara-cara atau tips-tipsnya? Kalau tips yang penting di depan kamera kita nggak kaku sih, gitu aja. Jadi siapapun kita kalau di depan kamera luwes tuh orang biasanya kehook duluan. Kayak dari ngomongnya, terus pemilihan kata-katanya. Kadang banyak orang mengira itu adalah bakat. Tapi dia nih sebelum tadi masuk ke sini masih duduk di situ. Iya. Masih begitu loh kata Oh, oke. Oh, masih kagok ya. Konten creator masih kagok ya rupanya ya. Narik napas dulu ya. Maksudnya berarti seorang gimana gitu. Iya, seorang lu pun masih begitu gitu. Ada tips gak buat teman-teman yang kayak mungkin mau juga gitu atau mungkin ya gue pengen konten juga tapi gue mah nggak bisa depan kamera. Aduh, gue mah ini gitu. Kalau tips yang paling gue pelajarin, coba di mobil sendiri dulu deh. Coba di dalam ruangan tertutup, ngobrol aja sendiri di kamera. Pede aja dulu. Vlogging gitu ya? Vlogging sendiri, ngomong apa aja. Setelah itu tapi jangan dihapus. Pelajarin, gue kurangnya di mana nih. Simpan terus ya Bang, liatin ya. Lama-lama bisa diimprove. Kayak gue dulu pertama kali ngevlog, masih suka nah itu dihilangin. Terus pemilihan kata-kata yang lebih lebih gaul tapi tetap baku gitu lah. Dan sesuai sama pembawaan kita kan. Ya, sesuai sama karakter. Orang gitu. Bener. Kayak misalkan kita karakternya begini, jangan sok di Inggris-Inggrisin gitu lah. Gue pengen keren gitu, tapi malah jadi ngaco gitu ya. Bener. Jadi jadi apa adanya aja lah di depan kamera. Kayak yang itu Bang, Anitya right now, tahu nggak?
Ane terena. Aselo le memelo gitu kan ya. Don't let me. Itu yang gitu-gitu ya. Iya. Jangan gitu ya. Iya, Kan jangan jadi- maksa gitu lah ini. Tapi awal-awal konten, Enggak, sorry maaf ya terngiang-ngiang saya. ntar dia nonton, kita disomasi. Gimana? Hati-hati. Iya, oke. By the way, lu awal-awal konten, views-nya nggak langsung banyak dong. Kalau boleh jujur, puji Tuhan langsung lumayan sih kemarin. Nggak nyangka iya? juga. Jadi ngonten di YouTube yang hari pertama nge-grab, itu untuk sebuah YouTuber yang subscriber masih di bawah 1.000, tapi views-nya bisa 5.000 gitu. Di bawah 1.000. Iya, Untuk konten pertama, subscriber lu di bawah 1.000. iya. Gimana ngumpulin subscriber? Oh dulu Awalnya. sebelum konten jadi taksi online, gue suka upload seputar detailing gitu. Seputar Oh, polis mobil. tips and trick detailing Iya. atau apa Terus gitu ya? hasil-hasilnya Otomotif gitu. lah ya? Iya. Berarti lu udah gain subscriber dari Mm-mm. situ. Tapi cuman beberapa puluh something sih. Ya. Terus habis itu, Baru mulai jadi konten kreator mitra Taksol gitu. mungkin itu juga yang membuat lu kayak content creating nih gitu ya. Mm-mm. Pernah dong, tapi dong viewers jelek. Maksudnya viewers, ya kok segini doang. Pernah, sering gitu. Tapi ya udahlah, dijalanin aja. Ya, yang bikin kita jadi males untuk ngonten, udahlah kita nggak pede. Sekalinya di upload, viewers jelek, ada yang komen ngatain lagi. Iya begitulah. Itu udah semuanya itu. Gimana? Itu. Nggak, gimana? Apa yang membuat lu tetap gua ngonten? Gitu. Kalau itu, ya itu kembali lagi ke mindset ya. Kalau gue kan memang udah determine mau terusin konten, ya udah tetap gue bikin aja. Biarin aja, nggak usah Pasti ada digubris. itunya, Iya. Fokus sama objektif aja lah ya. Benar. Objektifnya kan mau ngasih edukasi segala Iya, macam. gitu. Anggap yang gitu-gitu menjadi bumbu, Bang. Bener. Itu. Jadi renyah aja terus. Soalnya terus. dibilang orang kan kalau lu udah ada haters berarti lu lagi naik gitu. Yoi. Kalau ada komen negatif berarti lu udah Iya. mulai naik gitu aja. Itu mindset lu dari awal? Belum sih, awal-awal ya tetap kena mental Pahit juga. kan, pahit Iya. kan? Lama-lama di Telak ini juga nih. Iya. Gue udah niatnya baik, malah digituin. Sempet pengen berhenti? Gara-gara pahit? Sempet lah. Pasti orang namanya bikin konten gitu ada up and down-nya kan. Iya. Kalau pas views turun, ditambah kayak gitu ya ngedrop pasti mental. Gitu. Siap. Terakhir nih, Bang. Ah. Masih balik lagi ke Mitra soalnya. Ah. Lu kan GrabCar kan ya? Iya. Terus gue ngeliat ada foto lu di motorsport pakai jaket Grab. Itu maksud gue kan lu nggak punya atributnya kan? Iya. Satu itu, kedua kok lu bisa mau banget gitu yang foto sama jaket Grab pakai motorsport gitu. Ya, itu. Gak malu gitu maksud gue. Oh, Tapi pernah lu pakai riding nggak? pernah. Sanmori nih Iya, berarti nih. Sanmori. Yoi. Yang lain pakai jaket yang Nyalain aplikasi berarti? Oh enggak. Kan mobil juga, Bang. Oh iya. Jadi Sanmori. Barangkali. Nanti kita lagi ke sensi malah jemput penumpang dulu lagi kalau nyalain. Oh, sensi nih pasti. Iya. Oh, iya benar tuh. Pernah dipakai. Oke, teman-teman. Siap. Oke. Kita ada yang namanya kabar warga. Bener nih. Nah, kabar warga ini adalah di mana teman-teman dari Instagram, kita udah sempet post, kita akan kedatangan Bang Koko Driver. Waduh, siapa lah? Teman-teman saya mau ini? nanya apa nih? Oke. Gitu. Nih, boleh ya kita nanya-nanya ya Boleh, dari boleh. teman-teman Instagram ya. Ada 3 pertanyaan nih. Oke. Yang pertama, Mang, dari Dameara Sitepu. Dari Dameara Sitepu. Oke. Kok, kalau mulai usaha, hal pertama yang harus dipertimbangkan itu apa ya, Kok? Hal yang harus dipertimbangkan itu kita capable nggak untuk buka usaha itu. Jadi prinsip gue dulu kalau mau buka usaha kita harus passionate sama kita harus mau ngejalanin sendiri dulu. Kalau kitanya udah ogah nggak ada passion di situ, mendingan jangan ke situ. Nah, ada yang orang untuk mulai usaha, mulai dari passion Mm-mm. atau mulai dari peluang. Mm-mm. Ada yang gitu kan? Ada yang peluangnya bagus. Wah, ini lagi rame nih, lagi potensial sekali nih. Iya. Tapi sejujurnya gue nggak ngerti-ngerti amat lagi. Uh-uh. Menurut lu gimana? Menurut gua kalau kayak gitu takutnya pondasinya nggak kuat, nggak bertahan lama usahanya. Iya sih. Terlalu Nggak banyak sustain. yang harus dipelajarin Kudu gitu ya. Maksudnya Iya. ngerti basic lah, Bang. Paham Nanti- gitu ya. Kalau lu nggak ada passion, lu belajar dari hal-hal kecilnya untuk nguatin pondasi, nggak mau biasanya. Tapi Akhirnya Bang, ntar usahanya nggak sustain. ada temen gue begitu. Mhm. Jadi emang nerusin usaha orang tuanya, ya udah tinggal nerusin doang kan. Iya. Atau dia nyoba nih ada lebihan dari usaha pertamanya, lebihan buat bisnis ayam tuh, ayam Hmm, potong. Beneran dong, Bang. Nah, Sebulan kelar. Baru buat nih kemarin nih.
kargo, beli mobil segala macam, kelar juga. Iya. Karena nggak ada basic dan memang dia juga nggak turun, cuman uncang-uncang kaki, berangkat, iya ini gitu doang. Iya, Jadi menang dia di modal ya. menang di modal, dan modalnya juga karena dari orang tuanya, dan itu yang menurut gua salah nih, beda banget sama lu bang, Iya. gitu. Cara didikannya mungkin dan cara didikannya benar, tapi mindset anaknya nih yang agak lain. Iya, gitu, mungkin menurut ya. gua. Bahkan saat lu mengerjakan bisnis dari hobi pun, lu akan tetap menemukan masalah kan. Iya pasti. Hal terburuk apa yang pernah terjadi di bisnis lo? Walaupun lu udah ngerti nih, gue detailing segala macam, tiba-tiba, ya kok gini sih kejadiannya? Hal terburuk itu gue pernah dimarahin habis-habisan sama customer karena itu first time gue ngerjain mobil sport. Itu cuman ada 10 unit di Indonesia. Apa tuh mobilnya? BMW M5. M5. Iya. Kenapa lu apain tuh mobil? Sebenarnya bukan kesalahan gue, tapi karena pertama kali kita kan nggak tahu. Terus ternyata mobil mewah itu kalau nggak dikunci akinya terus nyedot. Mogok lah itu mobil. Jebol, aki jebol. Drop. Mobilnya nggak bisa di starter. Jadi kita yang diomelin, lu apain mobil gua? Ini cuma ada 10, bla bla Lu bla. ganti bla. akinya? Ini kalau damage lo harus ganti rugi. Oh iya maaf ya Pak, nanti coba dicek dulu aja gitu. Masih bisa dicas apa harus diganti akinya? Untungnya besoknya orangnya telepon, sorry ya Steve, ternyata akinya drop. Aduh, ya udah dia yang ganti untungnya. Oke, gitu. untung akinya ya. Iya. Tapi Tapi pas sorry. detailing ya. Yang Iya. salah siapa Oke, tapi? oke. Kalau salah sebenarnya itu nggak Emang bisa nggak tahu aja, iya. Bang. Kolektif. Enggak juga. Nggak Nggak, kan, juga sih. maksudnya kan harusnya dikunci. Ah, Yang harusnya ngunci siapa? harusnya kita sih. Sama Oh. yang punya kan juga Harusnya info. infoin. Karena kan kita kan Tolong dikunci ya. Kalau nggak dikunci dia gini. Iya. Dikunci tuh di lock kan? Iya, Ya. Nah kita berdua nih sama-sama nggak tahu kalau nggak dikunci itu akinya nyedot terus. Yang punyanya pun nggak tahu. Nggak ternyata. nginfoin. Iya. Karena Iya. biasanya kalau di bengkel biar gampang bang, gaya tit buka, Nah, tutup lagi tit lagi Iya. gitu kan. Iya, Jadi ya iya, udah iya. biar keluar masuk biar gampang gitu. Iya. Ternyata sangat Ternyata spesial ya mobil Kalau itu nggak ya. dikunci akinya tuh Tuh nyedot pecah tuh ya, terus. pecah pala tuh ya. Nah, ini kalau ganti berapa Wah. nih gitu. Mabok banget lah itu. Udah mulai di tahap ini googling berapa aki M5 gitu. Wah itu udah sampai nggak kepikiran apa-apa sih. Pokoknya cuman pulang. Nunggu kabar ya, pokoknya Iya. nunggu kabar. Terus dia terakhir cuma bilang nanti saya kabarin gimana solusinya. Oh berarti habis itu towing tuh bang? Ditowing sama Ditowing. dia. Iya. Tapi udah ini langganan dia sebelumnya. Karena kayaknya udah kenal Oh iya, gitu. sebelumnya udah langganan. Emang dia kan pengusaha ya, mobilnya ada banyak. Kita tuh home service, jadi datang ke rumah dia. Dikerjainnya tuh mobil diem di situ. Oh lu ngerjainnya di rumah dia, Iya. si M5 ini. Jadi mobil tuh diem bener-bener diem dari pagi, cuman nggak dikunci aja. Nah, akinya drop. Oke. Toh di rumah dia juga Iya. gitu kan. Makanya Iya. dia mungkin karena dia nggak tahu kita ngapain kan, mungkin kita nyoba-nyoba apa. Berarti pas udah abis kejadian itu, pas datang mobil sport lagi, ini kira-kira mobil ada yang spesial nggak nih Pak? Gitu Iya. waktu itu tanya ya Pak. Tapi Ngeri memang juga ya. sejak dari situ udah langsung belajar. Iya, Sekarang kayak ngerjain tahu lah mobil ya. mewah ya harus dikunci gitu. Terus Itu kadang-kadang untuk semua mobil sport atau beberapa tipe doang? nggak cuman sport sih, pokoknya Eropa deh. Bintang tuh BMW, Mercy. Kalau buka tutup, perhatiin aja kalau kita buka pintu, ada suara aki ngalir nging gitu. Nah itu akinya lagi nyedot. Kita tutup, kita buka lagi, nyedot Iya sih, lagi. kalau nggak di lock tuh kadang dia elektrik itu masih kelihatan nyala iya, gitu. Makanya itu belajar makanya dari situ. Sempet kapok. Sempet. Kayaknya nggak bisa nih gue usaha gini nih. Udahlah. lagi. Kalau kejadian lagi kelar sih Ini gitu. buat gantiin bisa nutup ini. Kena mental sih jujur. Kena mental. Iya, cuman abis itu, wah, kayaknya kalau terima mobil sport, males juga nih jadinya. Mendingan Masalah ngerjain ya. LCGC 5 daripada Iya. ngerjain itu 1. Tapi, ya puji Tuhan ada orang yang percayain terus, ya udahlah kita kerjain. Gitu. Jadi sekarang menerima ya mobil sport Iya, ngerjain ya. tapi kan udah belajar, jadi Iya, kita iya, tahu iya. triknya. Learning akhirnya jadi Iya. learning saja gitu ya. Oke, Siap. lanjut. Yang kedua, Mang. Lanjut yang kedua dari Muhammad_Dani Pradana. Gimana sih kok kiat mencari peluang bisnis? Kalau mencari peluang, ya balik lagi ke pertanyaan pertama ya. Menurut gua, lu cari dulu passion lu, bisnisnya di mana. Nanti baru dipelajarin di situ ada peluang apa enggak gitu. Nyocoknya dulu. Cocokin dulu dari diri lu dulu. Jangan nyari peluang yang udah di luaran, tapi lu nggak ada. Katanya ini lagi rame Nah, nih. jangan gitu. yang lagi tren, ikut-ikutan tren aja. Iya. Karena nggak cuma lo yang ngerjain, ribuan orang Bener. mengerjakan hal yang sama. Ya, dan Gitu. itu pun udah gitu kan nggak cuma dia doang yang kerja, ada juga orang-orang yang Iya. ikut kerja. Nah itu harus dipikirin juga kan. Iya. Kalau misalkan
nggak ada basic, nggak ada kemampuan, buka sebentar kan kasihan juga nih orang yang kita Bener. ajak kerja kan. Iya. Nah, baru udah kerja nganggur lagi Iya. kan, kasihan juga ya. Dan mungkin start small kali ya. Iya, dari Kecil aja dulu gitu. Kayak lu kan di rumah kan pasti Bener, kan. dari Kayak awal rumah. mula lu detailing buat mobil sendiri. Mm-mm. Mobil lu cakep, mobil gua dong. Iya, Boleh bayar di rumah sendiri tuh iya ngerjain tuh. di rumah. Di Sampai- rumah bokap sih, bukan di rumah sendiri. Sampai lama-lama kayak banyak juga nih. Iya. Kayaknya lumayan. bisa kali bikin Iya. bikin workshop mah gitu ya. Dari situlah. Kalau peluang bisnis ya kembali lagi ya ke passion. Kalau lu nggak Passion, passionate takutnya nggak sustain bisnisnya. Iya. Ketemu down dikit ditinggal, down dikit ditinggal. Berarti lu mulai buka workshop itu setelah lu punya market. Betul. Maksudnya kayak udah punya langganan. Ini dia mah pasti ke gua gitu. Iya bener. Jadi gue tes market, terus guide langganan dulu. Itu udah berjalan 2 tahun, udah tahu ada langganan, baru berani pindah ke workshop. Itu kan lu jasa ya? Iya. Ini banget nggak sih sangat berpengaruh sama mulut ke mulut. Oh, sama dia aja nih, Iya, cakep. Pengaruh banget. Itu, Apalagi itu kan mobil-mobil sport kan hobi ya. Iya. Itu marketing nomor 1 ya itu. Di word of mouth-nya dulu. Kabar burung. Iya. Iya. Dari rekomendasi orang itu lah Rekomendasi. bisa berkembang. Berapa lama? Pasti di awal lu cuma punya beberapa orang kan, yang kayaknya dia pasti ke gua nih. Iya. Sampai akhirnya jadi rame. Berapa lama? 2 sampai 3 tahun lah ya, kurang lebih. Jadi tahun pertama tuh nyari customer baru gitu. Tahun kedua baru gue pelajarin, oh sini repeat order. Tahun ketiga baru mulai, oh dari si A ya gitu. Apa jangan-jangan gue mulai curiga nih sama Bang Koko nih, Bang. Jadi Bang kita- Koko. kita Grab nih sembari nyebar brosur kayaknya. Bener. Iya. Ketahuan dong nih. Serius, pernah lu? Nggak bener. Iya. Maksudnya Tapi nggak nggak- nyebar brosur, ya lo ngomong kali ya. Jadi dengan penampilan, maksudnya gue selalu penampilannya kan rapi, jadi Iya. menarik orang untuk ngajak ngobrol. Hmm. Dari situlah kita ngobrol. Itu tuh ya, itu kunci tuh. Iya. Penampilan rapi, mengajak orang untuk ngajak ngobrol. Iya. Orang jadi Penasaran. boljuk nih gitu kan, ngobrol gitu ya. Iya. Mungkin orang jadi penasaran kan backgroundnya gimana. Nah dari situ nyambung lah ke usaha. Bener. Oke. Sama kayak ini Bang, gue nih Bang di motoran, gue juga kan kadang bikin motor segala macam ya. Pasar gue nih Jaktim kan kayak agak kurang lah ya untuk yang ngebuild. Jadi tuh gue ngebonding diri gue tuh kayak harus pakai sepatu. Iya bener. Pakai sepatu yang ya mungkin yang fashionnya motor banget lah gitu kan, terus sama bener-bener penampilan menarik aja gitu, Iya. karena itu marketing juga kan. Bener. Kalau gue pakai sendal, celana pendek gitu, emang lu bisa bikin motor custom? Nah. Lu aja begitu, ntar kalau kaki lu kena gerinda Iya. atau gitu kan, nah, ternyata itu ngaruh banget, Iya. sumpah. First Fashion ngaruh banget First sih ya. first impression is everything ngaruh gitu. banget. Kalau menurut gue ya. Jadi mau kalian sejelek apa guys, tapi kalau Rapi. pakaiannya iya rapi, Rapi. Wangi Nah, juga. benar. Wangi juga tuh penting tuh ya. Orang mau awalnya nggak percaya jadi percaya Benar. gitu. Maksudnya, Walaupun hasilnya ya mereka juga belum tahu, tapi ya itulah marketing juga itu. tapi kalau boleh ngomong bedain ya, jangan keburu ngomong lu mah enak ganteng tuh relatif, yang penting rapi dulu. Nah, itu. Good looking kan bisa disetting masing-masing orang di mana. Benar. Yang penting tuh rapi, itu udah paling nomor 1 lah. Bisa disetting. Sekarang Benar, banyak benar. polesan-polesan buat laki. Kadang-kadang kan ada yang suka denial nih, lu mah ganteng mau pakai apa aja. Jadi Iya, dia iya, pakainya iya. lusuh-lusuh, ya salah lu sendiri. Kenapa lu nggak rapi? Nggak, yang paling salah Jadi lu nggak adalah enak dilihat. lu mah gitu. enak ganteng. Enggak, lu apek. Bukan masalah jelek, lu apek. Wangi dulu. Bukan Jangan apek. jorok. Iya. Mandi, baju ganti. Bersih. Kagak, Bang. Kalau Bersih. Kalau gitu, lu mah mending ganteng. Lu bos opel. Bos opel. Iya. Gak mandi-mandi lu. Iya, berarti lu. Lah, rasa jeruk sih. Iya. Wangi lavender. Iya. Manusia suka, nyamuk tidak suka gitu biasanya. Iya. Apalagi kalau dia ada ketiga. Dari Burhanuddin _Satria, kasih tips sukses berbisnis. Tips sukses berbisnis ya start small yang tadi dibilang. Lu harus bisa dulu nguasain produk atau jasa yang mau lu jual. Jadi lu bisa turunin atau delegasi tugas ke bawah. Nanti bisnis lu biarpun down tapi lu tetap bisa sustain. Itu tuh menarik tuh yang tadi lo omongin ya, Gitu. yang kasih lu bisa ngajarin dan delegasi ke bawah. Iya. Itu sering kali UMKM sulit melakukannya. Apalagi F&B ya. Iya. Kalau ngomong
ada emang nggak ngerti resepnya, yang bisa bikin mah gue doang. Ya tapi akhirnya lu nggak bisa buat cabang, lu nggak bisa ngembangin bisnis. Bener. Kalau lu sakit restoran tutup. Iya. Tapi itu nggak cuma buat F&B ya, itu untuk banyak hal lah. Iya. Kayak misalnya detailing. Kalau bukan Steve mah nggak ada yang bener ngerjainnya. Misalnya gitu ya. Apa yang lu lakukan untuk bisa belajar mendelegasikan tugas ke orang lain? Gue percayain, nekatin aja gitu. Percayain. Dia bikin salah nih nanti nih. Beset mobil orang, taunya. Jadi gue tanemin, ya lu jangan takut salah. Kalau salah ngaku, nanti kita tanggung jawab, akuin aja gitu. Paling nggak lu belajar. Iya, tapi kalau satu kali baru dilakukan itu namanya salah, nggak sengaja. Tapi kalau udah kedua, ketiga lu bodoh berarti. Lo harusnya belajar dari yang pertama. Gue tanemin gitu. Pernah lu nalangin staff lo yang bikin salah? Pernah. Apa yang terjadi? Waktu itu mobil Gres baru, dia nggak sengaja tuh bempernya kebentok ini mesin poles, sompel gitu. Terus? Ya karena pemilik marah dong. Untungnya itu udah langganan, terus gue coba sounding kan, Pak, maaf banget ini ada ketidaksengajaan gitu-gitu. Solusinya dari saya kasih potongan harga atau saya tanggung jawab full, saya cat ulang full satu bemper. Ya udah, akhirnya dia pilih yang diskon aja deh gitu. Oh, dia nggak masalah dengan. Yang penting menurut gua kuncinya kita ngakuin dulu kalau kita tuh memang salah. Yes. Nah, penyakitnya kadang enggak masuk sini udah begini gitu kan. Padahal jelas kita yang salah gitu. Iya. Jujur gitu ya, kerja tuh jujur ya. Denial nggak mau ngaku gitu, orang dari tadinya nggak mau marah jadi marah. Karena udah jelas-jelas salah lu, kenapa lu nggak mau ngaku. Iya. Dan ini juga nih buat para pengusaha kali ya Bang. Maksudnya harus di backup juga nih karyawan-karyawan kayak lu. Iya. Jadi karyawan lu salah, ya lu ikutan tanggung jawab juga, Bener. ikutan backup. Jadi karyawan juga tenang Bang kerjanya. Iya. Kalau misalkan ada kesalahan, bete lihat lagi ntar gua gini, Nombokin bos gua, sendiri. jadi akhirnya kerjanya kasar Iya. atau gimana. Ya udah. Ya, bodo karena amat, banyak kan gitu. sistemnya. Kalau lu bikin salah, lu yang nalangin potong gaji gitu. Iya. Lu melakukan hal itu? Iya lagi. Kalau gue sistemnya tergantung dari kesalahan ya. Kalau lu bener-bener nggak sengaja, ya namanya orang nggak sengaja. Gue Itu lagi tadi ya. Pertama kali, ya. lu belajar. Kalau yang Kalau 14 kali sih kayaknya lu ngaco yaudah. nih. Emang lu aja Emang lu hobi sengaja, nih. berarti. Sama ini Bang terakhir, lu lama nggak sih dampingin orang-orang lu nih? Lama nggak sih? Maksudnya lu tempel terus nih, maksudnya lu ikut juga gerak gitu. lumayan sih, 2 tahunan lah. 2 tahunan? 3 tahun malah kayaknya deh. Oh, bener nih. Ini yang mantep Bang. Gitu. Soalnya yang sekarang yang banyak yang nggak jalan lama nih, kalau menurut penglihatan gue teman-teman gue nih. Jadi nggak ditempelin Bang. Ya, Yang tadi gue cerita. nggak dibina gitu loh. Nggak dibina, jadi dianya nggak ikutan kerja juga gitu. Jadi nggak salah. Ya lu gimana sih salah? Nah. Jadi disalahin terus, bukannya dikasih tahu. Karena Nah, mau dikasih tahu gimana? Orangnya juga nggak tahu kan gitu. iya bener. Tapi itu tim lu ada yang akhirnya buka usaha sendiri atau ikut sampai sama lu sampai sekarang gitu? Untungnya sampai sekarang awet sih. Nggak ada yang buka usaha sendiri. Karena mungkin kan gede juga Bang. Iya. Salmaninya. Nggak, karena kalau Jadi- misalnya kita juga nggak bisa ngebimbing, Iya. kita nggak bisa ngasih atmosfer kerja yang menyenangkan, Nah. akhirnya kita kecapean untuk ngedidik orang baru lagi aja, Iya. gitu kan. Karena orang nggak betah, gitu ya. Makanya gue perlakuin tuh mereka tuh bukan karyawan, tapi kita tim. Di sini gue leader, lu seperti apa ya, tim membernya lah gitu. Jadi gue nggak seenak-enaknya nyuruh lu A, B, C. Lu harus diperhatiin juga kesejahteraannya ya Bang, Iya. bener ya, biar dia juga gimana gitu Iya. kan, kita lebih solid aja Iya, gitu, bener. karena Lebih tim solid. kan. Gitu. Iya. Siap. Thank you banyak nih. Sama-sama. Malah banyak banget nih. Gue pikir kita bakal ngomongin content creating doang nih. Makasih banyak Bang Sama-sama. Koko. ilmunya. Ngomong Bang Koko. Bang, Iya. Oh, udah. Iya. Kita ngomongin apa ya tadi, bisnis, iya. Kita ngomongin content creating, iya. Ngomongin bagaimana mendidik anak pun, iya. Iya, masuk ke keluarga juga. Gokil nggak sih? Gokil nggak? Gokil lah. Nah, itu dia. Mindset juga. Sebagai bentuk terima kasih kita, Oke, kita apa ada nih. tuh? kita ada nih kaos Wow. dari kita. Oke, thank you. Sip. Kalau nanti saya kurang pas, kita Iya. setelah ini kita pasin. boleh, boleh. Kita Ada lagi Bang. Ada ya? terus, Wah. ada terus. Hanya Ada di. terus. Masuk ya. Boleh sering-sering nih kalau Iya. gini. Nah. Satu dari Siap. kita juga. Tuh, Oh, ini ya? lumayan, iya. Wih, hijau-hijau. Hijau. Bisa dipakai buat narik nih. Nah, buat pakai Sanmori buat kan, narik. biasa setel sama jaketnya. Ini bisa buat dipakai minum di rumah. Gak Ya, konten creating juga nih bisa diambil. Ya. Kita Bang. Baik buat Baik kita, banget parah. ya. Parah, baik banget. Sekali lagi hanya di mana?
Nah, enggak gitu-gitu amat, enggak gitu-gitu amat. Gua nggak ngejilat segitunya ya. Enggak gila juga. Ini kan Iya, cuma iya, iya. euforia aja. Sip. Iya. Sekali lagi makasih banyak waktunya Sama-sama. udah sharing-sharing sama Thank you kita. juga. Kalau mau follow kemana? Follow Instagram KokoDriver92. Kalau YouTube Koko spasi driver. Kalau TikTok koko.driver. Siap. Iya. Jangan Dia follow ada di sini ya. Bang Koko doang. Follow kita juga di @pamangrab.tv dan kalian juga boleh DM kita cerita-cerita menarik apa lagi nih yang kira-kira kita bisa angkat. Malah mungkin bisa kalian kirim cerita kalian dan ngobrol di sini bareng kita. Yang bener Bang. Benar. Dan Lanjutin jangan Bang. lupa di like, subscribe, on comment juga dan jangan lupa tuh yang paling penting tombol loncengnya nih dicocok. Ya. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Jangan. Iya, dah, itu. 2 kali aja. Oke. Sip. Di akhir kata dimanapun kalian berada, saya Rian. Saya Komang Belantara. Saya Koko Driver. Jangan lupa sebat dulu. Dah.